Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kembali dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama saya Ica Puspita. Informasi pertama dari Kholik Maulidi. Ralita FM mengabarkan pengukuhan Paskibraka Kabupaten Pamekasan patuhi protokol kesehatan secara ketat. Pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Pamekasan Madura patuhi protokol kesehatan secara ketat. Pengukuhan itu dilaksanakan di Mandep Agung Pendopo Runggo Sukuwati. Toto Hartono sebagai sekretaris daerah mengatakan, dari pengukuhan Paskibraka ini merupakan anak-anak yang telah terpilih melalui beberapa rekrutmen yang diiringi oleh 3 hal, yakni pengetahuan, keahlian, dan sikap. Toto menyampaikan, peresmian untuk menjadi Paskibraka diantaranya harus melalui rangkaian acara pengukuhan, di mana pengukuhan yang telah dilakukan diterapkan protokol COVID-19 yang sangat ketat sebagai bentuk dukungan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Dari pengukuhan Paskibraka ini, mereka kan adalah anak-anak kita yang terpilih punya kemampuan, di mana dalam setiap rekrutmen seperti ini pasti mengiringi 3 hal, yaitu pengetahuan, keahlian, dan sikap. Sikap inilah yang kita harapkan kepada anak sekalian itu untuk menjadi teladan di masyarakat. Gerakan mereka sudah tidak bebas lagi, mereka harus menjadi contoh bagi generasi-generasi yang seangkatan mereka. Toto menambahkan, mudah-mudahan Paskibraka yang telah terpilih pada tahun 2020 ini dapat menjaga sikap, dapat menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat dan generasi seangkatan mereka. Ia berharap semoga kedepannya dapat menjadi generasi penerus bangsa dan negara yang amanah, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Kholik Maulidi, Ralita FM, Pamekasan. Informasi berikutnya dari Rifano Kusnadi Mahardika FM. Menyemarakan HUT RI ke-75 tahun, Paguyuban Pecinta Koi Blitar, gelar Blitar Koi Show Wali Kota Cup 2020. Untuk memeriahkan HUT RI ke-75 tahun 2020, Paguyuban Pecinta Koi Kota Blitar menggelar Blitar Koi Show Wali Kota Cup 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Kesenian Aryo Blitar, Jalan Kenari nomor 9, Pelosok Kerep, Kecamatan Sanwetan, Kota Blitar, Sabtu 15 Agustus 2020. Andra, salah satu koordinator penyelenggara KOISO Wali Kota Cup 2020, mengatakan, selain untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, kegiatan ini juga untuk mendongkrak peminat ikan koi agar bangkit setelah beberapa bulan terdampak wabah virus corona, yang mana beberapa aktivitas show dan pameran koi ditiadakan. Blitar KOISO Wali Kota Cup 2020 berlangsung mulai tanggal 14 Agustus 2020 hingga 16 Agustus 2020. Andra juga menjelaskan, terdapat 1.250 ikan koi yang sudah berpartisipasi dari berbagai macam jenis kategori. Di antaranya Kohaku, Taiso Sansoku, Sowa Sansoku, Shiro Utsuri, Goshiki, Tancho, Guruma, dan lainnya. Kurang lebih ada sekitar 1.250-an ekor untuk ikan. Sementara itu, Santoso Wali Kota Blitar sangat mengapresiasi kegiatan KOISO Wali Kota Cup 2020. Pihaknya turut senang karena partisipasi peserta sangat banyak, tidak hanya dari Kota Blitar, namun juga luar daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan juga Jawa Timur. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Dari Panji Harto, Suara Sidoarjo mengabarkan pengambilan paksa jenazah COVID-19 bisa dikenakan sanksi pidana. Sahabat, kepolisian tidak segan-segan akan memberikan sanksi pidana pada masyarakat atau keluarga jenazah yang mengambil paksa jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Hal ini seperti disampaikan oleh Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, Rabu 12 Agustus di Mapolresta Sidoarjo terkait adanya sejumlah kasus pengambilan paksa jenazah COVID-19 di beberapa daerah lain serta di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Kapolresta Sidoarjo, meski bisa dikenakan sanksi pidana, petugas kepolisian tetap mengedepankan langkah persuasif. Tentunya ada pidananya, Maka kami tidak menginginkan benturan seperti itu, maka kami selalu mengupayakan persuasif dan memberikan edukasi yang baik. Sebenarnya sudah sering sekali di Sidoarjo, bukan hanya di Waru, bukan hanya di Porong, di beberapa rumah sakit sering ada. Tapi alhamdulillah, ya saya berharap mudah-mudahan jangan sampai ada yang memaksakan diri sehingga ada benturan dengan kami. Sahabat, Sumarji bilang pengambilan paksa jenazah COVID-19 oleh pihak keluarga di Kabupaten Sidoarjo tidak ada satupun yang berhasil karena petugas memiliki tim pencegahan untuk mengantisipasi kejadian ini. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Beralih ke Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk uji coba pembelajaran tatap muka di 3 sekolah. Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Nganjuk menunjuk 3 sekolah untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap
tatap muka di kondisi pandemi, yakni di SMK Negeri 1 Tanjung Anom, SMK Negeri 2 Nganjuk, dan SLB Santiko Salang Nganjuk. Uji coba di 3 sekolah menindaklanjuti surat dari Gubernur Jawa Timur tentang persiapan pembelajaran terbatas SMA, SMK, dan SLB. Sesuai rencana, pembelajaran tatap muka akan dimulai pada hari Selasa 18 Agustus 2020. Sebelum pembelajaran dimulai, 3 sekolah yang ditunjuk sudah melakukan penjajakan dengan komite sekolah. Capdisdik juga sudah berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 Nganjuk. Kepala Capdisdik Provinsi Jawa Timur Wilayah Nganjuk Edi Soekarno mengatakan, proses pembelajaran di 3 sekolah tersebut harus mendapat izin dari gugus tugas. Selebihnya proses pembelajaran juga akan diawasi dan dievaluasi. Ketiga lembaga tersebut juga sudah diminta untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Capdisdik sudah melakukan pengecekan fasilitas terkait pencegahan COVID-19 yang hasilnya 3 sekolah yang ditunjuk dianggap memiliki fasilitas yang memadai. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dari Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Sekolah tatap muka, Wali Kota Probolinggo tunggu hasil polling wali murid. Pemerintah Kota Probolinggo punya cara tersendiri untuk menampung aspirasi masyarakat terkait proses pembelajaran anak-anak sekolah di tengah pandemi COVID-19, yaitu melalui polling wali murid di sekolah masing-masing. Hal ini disampaikan secara terbuka dalam pertemuan secara virtual dan live di media sosial pemerintah Kota Probolinggo hari Jumat siang lalu. Dalam VidCon yang digelar di Command Center, dihadiri oleh Sekda Dr. Gigi Nini Irawibawati, Asisten Pemerintahan Paini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo Kiswanto, Kepala Kemenak Mufi Imron Rosadi, Kepala Disdikbud Maskur, dan perwakilan OPD terkait. Secara tegas, Wali Kota Hadi Jainal Abidin tidak memperbolehkan lembaga pendidikan kelompok TK maupun bermain melakukan pembelajaran secara tatap muka. Pasalnya keputusan ini diambil lantaran anak balita sangat rentan terpapar COVID-19 hingga vaksin ditemukan. Sedangkan untuk pembelajaran anak SD kelas 1 yang harus belajar menulis dan membaca, maka memperbolehkan pelajaran tatap muka dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, dengan jumlah anak yang dibatasi dan didampingi orang tua. Sementara itu, Kiswanto mengungkapkan pembelajaran di tingkat SMA atau SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur akan melakukan pembelajaran tatap muka mulai tanggal 18 Agustus mendatang di SMK Negeri 2 dan SMA Negeri 2 sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan untuk SD, SMP akan dikembalikan kepada wali murid melalui polling masing-masing sekolah. Pada dasarnya wali kota sendiri lebih setuju pembelajaran melalui daring, tapi Hadi tidak ingin dibilang merusak tumbuh kembang anak, sehingga polling dilakukan dengan mengajak diskusi live di media sosial agar tidak ada pro dan kontra tentang kebijakan pemerintah kota. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Dari Wisnu Dermawan, Suara Pasuruan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan di Jawa Timur, salah satunya di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berada di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan di Jawa Timur, salah satunya PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berada di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Rabu 5 Agustus 2020 yang lalu. Dalam kunjungannya, Gubernur ingin memastikan adanya protokol kesehatan yang ketat di semua aspek aktivitas perusahaan. Tidak hanya itu, kunjungan kali ini juga dalam rangka memantau proses pemulihan ekonomi masyarakat yang harus digerakkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di hadapan awak media, Khofifah mengatakan Pemprov Jatim siap memberikan daya dukung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya dengan menguatkan sektor industri sebagai bagian dari pendongkrak investasi daerah. Wisnu Dermawan, Suara Pasuruan. Dari Kolilul Aris Pradia Suara Tuban mengabarkan BUMD Ronggolawe sukses mandiri komitmen jaga kualitas suplai daging ayam untuk BPNT. Penemuan daging ayam tidak layak konsumsi dari program bantuan pangan non-tunai BPNT yang disalurkan ke keluarga penerima manfaat KPM melalui salah satu agen atau e-warung di Desa Sokrejo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada beberapa hari yang lalu mendapat tanggapan dari berbagai pihak, di mana untuk pertama kalinya distribusi daging ayam di wilayah Kecamatan Jenuh pada Agustus ini tidak melibatkan pihak badan usaha milik daerah Tuban, melainkan melibatkan pengusaha lokal yang ada di Bumi Wali. Kesepakatan melibatkan pengusaha lokal tersebut sesuai notulen rapat atau hearing terkait penyaluran BPNT yang diselenggarakan di DPRD Tuban 9 Juni lalu. Salah satu poin penting dalam hearing tersebut yakni meminta produk lokal bisa disertakan dalam penyediaan kebutuhan BPNT. Sebab selama ini sebagian pasokan BPNT memanfaatkan dari luar kota karena faktor standar mutu. Direktur BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandiri Amin Jaya mengatakan pasokan daging ayam sebagian besar
besar mendatangkan dari pabrik di Sidoarjo dan Jombang. 2 pabrik besar yang sudah diakui kualitasnya tersebut selama ini memasok sekitar 50.000 ayam potong di 20 kecamatan Bumiwali. Kemudian mulai bulan ini, pihaknya mulai memberanikan diri untuk memberi kesempatan kepada pengusaha lokal dengan sumber produk lokal untuk mensuplai 1 kecamatan. Untuk tahap penjajakan tersebut, pengusaha lokal Tuban itu memasok kebutuhan ayam di belasan agen se-Kecamatan Jenuh. Dari belasan agen tersebut, diketahui hanya 1 dusun di Desa Sokorejo yang mengeluhkan ada indikasi ayam tidak layak konsumsi. Keluhan di 1 agen tersebut ditindaklanjuti dengan langsung mengganti pemasok daging tersebut dan akan diganti dengan yang lebih bertanggung jawab serta profesional. Khalil Aris Pradia, Suara untuk Buletin Jawa Timur. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang mengabarkan, bangkitkan UMKM, Pemkab Lumajang sediakan foto produk dan promosi gratis. Sebagai upaya pengoptimalan strategi promosi produk usaha mikro kecil menengah UMKM, pemerintah Kabupaten Lumajang memfasilitasi para pelaku UMKM di Lumajang dengan inovasi foto produk dan promo gratis atau Fotomatis. Yoga Pratomo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, saat diminta keterangan di kantornya mengatakan, terobosan Fotomatis dapat membantu serta menjawab solusi akibat dampak pandemi COVID-19 bagi pelaku usaha kecil menengah, dan dengan foto produk yang bagus akan membuat masyarakat kembali percaya diri untuk tetap semangat, maju, dan berkreativitas. Oleh karena itu, dengan diberikan fasilitas berupa pemotretan dan promosi produk UMKM, diharapkan agar pelaku UMKM dapat kembali bangkit sehingga perekonomian masyarakat di Kabupaten Lumajang dapat kembali pulih. Yoga menambahkan bahwa setelah produk diterima, pihaknya akan melakukan kegiatan pemotretan produk dengan waktu pengerjaan sekitar 3 hari kerja. Nantinya, hasil foto produk yang sudah selesai akan dipromosikan melalui story sosial media resmi milik Pemkab Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Beralih ke Ninda Alivia, Persada FM, Dinas PMD Kabupaten Blitar tegaskan dana desa bisa digunakan wifi gratis untuk publik. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDDT menyatakan bahwa anggaran dana desa bisa digunakan untuk penyediaan internet di desa, khususnya bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas belajar daring bagi siswa yang saat ini harus menjalani pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Dwi Novianto mengatakan, pemerintah desa bisa memasang wifi gratis untuk publik dengan catatan penempatannya menjadi aset desa bukan aset perorangan. Kebijakan ini dilakukan juga dalam rangka menyikapi persoalan kebutuhan internet oleh siswa yang saat ini harus melakukan kegiatan pembelajaran melalui online. Dana desa itu bisa dialokasikan untuk pembelian alat-alat internet. Berdasarkan hasil pantauannya hingga saat ini seluruh desa sudah memasang wifi gratis untuk publik. Nah, mungkin di desanya sulit bisa nyedekan kantor desa tinggi belajar, tapi pada prinsipnya urung enek edaran sing ngongkon bocah sekolah difasilitasi itu ya. Ingat saya itu di Diknas itu. Dwi berharap dengan pelayanan wifi gratis yang disediakan untuk publik bisa mengatasi persoalan kebutuhan internet dalam kegiatan pembelajaran dan tidak terjadi keluhan lagi dari masyarakat. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Henti Ludiana, Suara Ngawi FM menginformasikan peringatan Hari Pramuka ke-59 digelar secara virtual. Dalam situasi pandemi COVID-19, Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 diperingati pemerintah secara virtual dan dilakukan tidak tepat di tanggal 14 Agustus seperti biasanya, tetapi hari Rabu 12 Agustus kemarin. Peringatan yang diikuti serentak oleh 34 kelompok peserta kuartir daerah se-Indonesia juga diikuti kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ngawi. Peran Gerakan Pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara menjadi tema besar dalam peringatan Hari Pramuka tahun ini. Sementara itu, Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi mengatakan, Pramuka menjadi bagian bersama pemerintah daerah dalam pencegahan COVID-19 di Kabupaten Ngawi karena ikut andil di dalam tim Satuan Tugas COVID-19 di Kabupaten Ngawi seperti ikut serta melakukan penyekatan di perbatasan, penyemprotan disinfektan, sosialisasi, serta pembagian masker. Oni juga berpesan kepada seluruh anggota Pramuka di Kabupaten Ngawi untuk selalu menanamkan pendidikan karakter dan tidak berhenti berkreativitas, terutama dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Ngawi.
Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Mega Kristi RGR FM Tulungagung mengabarkan sosialisasi peningkatan pendidikan taman kanak-kanak. Bertempat di ruang sidang Prajamukti Kantor Pemkab Tulungagung, telah diadakan kegiatan sosialisasi tentang COVID-19 dan sosialisasi peningkatan pendidikan taman kanak-kanak. Acara sosialisasi tersebut diikuti kurang lebih sejumlah 70 orang, terdiri dari unsur penasehat dan Ketua GOPTKI Ranting Kecamatan, Ketua IGTKI Kabupaten Tulungagung beserta perwakilan pengurus IGTKI Ranting Kecamatan se-Kabupaten Tulungagung serta pengurus DPC GOPTKI Kabupaten Tulungagung. Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Tulungagung, Nyonya Yuni Sukaji mengatakan, maksud dan tujuan diadakan sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini khususnya taman kanak-kanak dan perkembangan informasi tentang COVID-19 bagi guru TK dan seluruh pengurus GOPTKI cabang Tulungagung maupun ranting di kecamatan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini, saya Ica Puspita. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.